Baraya Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini di podcast kita dari radio streaming Baraya, tentunya lewat barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Ya, kami live via audio streaming, kemudian juga di Facebook @barayakita, kemudian juga di Instagram @barayakita.online. Selamat pagi untuk semua Baraya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, semangat, bahagia selalu ya. Walaupun sekarang akhir pekan ya, tapi kita akan tetap hadirkan hal-hal yang positif dan inspiratif untuk Baraya semua. Dan di kesempatan hari ini saya, Andrea Smedi, tidak sendiri karena saya kedatangan tamu-tamu yang cantik, yang ganteng ya, masih pada muda-muda ya. Kita akan hadir di Zillennial Talks ya, dengan komunitas dari Lebih Cerdas Indonesia atau LCI ya. Kita sapa saja nih ya tamu kita di kesempatan hari ini. Ada Teh Gina Nur. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Halo Baraya. Sehat ya Teh ya? Alhamdulillah. Oke, Teh Gina selaku co-founder LCI ya? Ya, betul. Kemudian juga di sebelahnya ini ada yang ganteng juga nih, ada Kang Raihan Ilham, juga selaku co-founder LCI ya? Iya. Oke, selamat pagi Baraya, baik Bu. Baik Baraya, dua tamu kita di kesempatan hari ini, Teh Gina Nur dan Kang Raihan Ilham, akan ngobrolin sebuah tema, yaitu pemuda hebat harus bermanfaat. Betul ya? Ya. Pemuda dan pemudi harus bermanfaat ya. Oke, kami mengundang Anda nih Baraya semua untuk bisa bergabung ya lewat media sosial kami di Instagram, di Facebook, yang melalui audio streaming juga terima kasih ya. Dan nanti semua bisa berbagi pendapat atau komen ya, atau yang mau mengajukan pertanyaan silakan kami nantikan ya, atensi dari Anda semua. Walaupun cuaca pagi ini agak dingin ya, hujan. Tadi kehujanan nggak? Tadi kehujanan di Jawa. Sama. Hujanan Bu, sama. Cuman santai aja Bu. Santai ya. Ada jas hujan. Ada jas hujan. Ada jas hujan. Berarti biker ya. Oke. Tadi pada nggak nyasar kan ke studio kami? Alhamdulillah. Kami kan di Jalan Peta nih Baraya ya. Ini sementara Teh Gina sama Kang Raihan orang-orang mana nih? Aku orang Cileunyi. Cileunyi. Bandung Timur. Nggak terlalu jauh lah ya. Ya, setengah jam. Setengah jam ya. Aku paling jauh Bu. Kang Raihan di mana? Cimahi, Cijerah. Cijerah. Ada ke setengah jam juga lah, sama lah ya. Oke deh, selamat datang ya di studio kami. Kita akan ngobrol asik aja, santai aja ya, menemani Baraya semua yang mungkin di kesempatan hari ini ada yang rata-rata di rumah ya kalau akhir pekan gini ya. Apalagi kita kan, hujan Bu. Apalagi hujan, apalagi kita masih perpanjang ini ya, PSBB ya. Nah ini pastinya Baraya semua juga asik aja di rumah ya. Makanya kita temenin ya, ngobrol-ngobrol bareng teman-teman nih dari LCI ya. Baik, kita langsung aja nih, Teh Gina sama Kang Raihan ya. LCI, Lebih Cerdas Indonesia. Lebah Bu. Lebah. Hah? Lebah kenapa? Indonesia. Lebah Cerdas Indonesia. Ya. Aduh maaf ya. Tipe Bu, nggak apa-apa Bu. Tipe ini aduh. Oke, sorry ya. Lebah Cerdas Indonesia, bukan lebih ya, lebah. Mata saya ini agak min ya. Oke, apaan sih nih LCI ini? Siapa dulu yang mau ngobrol nih? Teh Gina. Boleh, aku dulu. Teh Gina dulu. Jadi Lebah Cerdas Indonesia ini adalah pergantian nama dulunya dari Sarang Tumpah Scholarship gitu. Nah, dari Lebah Cerdas sendiri itu punya makna. Jadi Lebah Cerdas itu lentera bangkitkan harapan, dan cerdas itu ciptakan generasi berkualitas gitu. Jadi bukan hanya sekedar nama aja. Juga kan kenapa kita ngambil nama lebah gitu, karena lebah disebutkan juga dalam Al-Quran gitu, ada di surat An-Nahl. Karena lebah sendiri punya banyak manfaatnya, madu itu sebagai penyembuh gitu. Jadi kita di sini Lebah Cerdas berusaha untuk memberikan sebuah kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya bisa dibilang ini adalah intinya gitu ya. Maksud tujuannya seperti apa nih? Ke depannya lebih jauh lagi seperti apa? Oke, Kang Raihan. Maksud tujuan kita membuat Lebah Cerdas Indonesia ini yang awal mulanya dari Sarang Tumpah adalah untuk lebih mengenalkan bahwasannya itu pemuda
hari ini tuh tidak hanya diam di rumah nongkrong biasa-biasa, tapi juga bisa memberikan kontribusi kebermanfaatan untuk masyarakat umum. Makanya di sini ditambahin Indonesia karena kita bukan cuman ruang lingkup Bandung, Cimahi atau Jawa Barat, tapi ingin bagaimana caranya kita bisa sampai ruang lingkup nasional, sampai kayak Jabar Bergerak, Jabar Zilenial itu kan ruang lingkupnya provinsi. Bagaimana kita bisa mencakupkan ke pihak nasional. Bisa kita juga kemarin waktu tanggal 27-28 Desember kita bekerja sama Jabar Bergerak KBB, terus juga Desa Anak Bangsa berkolaborasi untuk mendatangi sebuah desa namanya Desa Cijuhung di Cipendey ya, Kabupaten Bandung Barat. Itu salah satu desa yang memang di sana bisa dikatakan sangat-sangat pelosok, Bu. Saya juga waktu datang ke sana nggak nyangka kok masih ada daerah Bandung desa seperti ini. Makanya di situ kita dari Lebah Cerdas Indonesia setelah kemarin kita berkunjung ke sana, mulai rebranding bagaimana caranya kita itu tidak hanya fokus terhadap pengelolaan sampah atau enggak lingkungan, tapi juga kita lebih menekankan kepada pendidikan, bahkan bisa kepada ekonominya, pemulihan ekonominya dan lain sebagainya, Bu. Terutama untuk membina mentalitas dari anak-anak muda supaya lebih berjuang. Mantap. Oke, ini jadi asal muasalnya dari Sarang Tumpah ya. Itu juga salah satu komunitas juga ya. Dan ini kayaknya terus berantai ya, bercabang terus ya. Jadi ada komunitas-komunitas baru di situ ya. Oke, luar biasa ya. Baik, ini teman-teman yang bergabung di LCI ini siapa aja sih dan kok bisa bergabung sekarang? Udah berapa banyak orang? Berarti itu juga mulai berdiri dari kapan? Jadi mulai berdiri itu awalnya kan Sarang Tumpah, Bu ya. Bulan Agustus September pertengahan tahun kemarin. Pertengahan tahun pokoknya ya 2020 ya. 2020. Itu udah mulainya 9 orang. Belum termasuk saya, Bu. Iya, masih baru. Berarti bungsu dong ya. Iya. Saya masuk karena saya juga jujur ya, Bu ya, saya tertarik dengan Sarang Tumpah. Bagaimana bisa kita, apalagi kita gitu, Bu ya, khususnya dari anak-anak Sarang Tumpah itu yang sekarang Lebah Cerdas itu adalah mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi. Bagaimana caranya dari diri pribadi saya, bagaimana bisa untuk mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi yang di adat penelitian, pendidikan, pengabdian, khususnya di pengabdiannya. Bagaimana bisa saya bisa langsung terjun ke masyarakat pada saat sudah selesai kuliah. Makanya saya masuk Sarang Tumpah. Awalnya itu 9 orang, terus saya join jadi 10 orang. Tegina juga seangkatan menjadi 10 orang ya. Itu tuh terdiri dari Teh Putri, Kang Majid, Kang Iyo, Aldi, terus siapa lagi? Teh Elsa. Pokoknya yang kemarin udah siaran ke sini pun itu yang termasuk. Yang sempat ke sini. Dan sekarang alhamdulillah setelah rebranding Lebah Cerdas Indonesia membuka open recruitment. Yang alhamdulillah waktu kemarin lihat datanya itu kurang lebih tuh 48 sampai mau 50 lah yang mau daftar itu. Cuman sama kita dibatasi, Bu. Dibatasi. Kenapa dibatasi? Ya karena sekarang mengingat sedang virus corona juga, terus juga mengingat jarak. Pastikan kalau misalkan nanti gathering atau meet harus ketemu offline. Makanya kita berusaha untuk memaksimalin yang 10 ini, tambah yang oprek itu kita ambil 10 orang. Jadi totalnya 20 orang, 20 sampai 23-an lah. 20 sampai 23 orang ya. Berarti semua teman-teman seangkatan atau gimana? Atau meraih yang anak-anak SMA gitu enggak? Kalau untuk saat ini banyaknya sih seangkatan mayoritas, cuman ada yang beda 1 tahun 2 tahun lah, masih oke lah join, Bu. Biar pemikirannya sama gitu. Satu frekuensi. Satu frekuensi itu. Oke, jadi belum lama ya, berarti tepatnya baru sekitar berapa bulan ya? Hampir setengah tahun, Bu lah. 5-6 bulan. Iya, 5 bulan lah ya, 5-6 bulanan ya. Oke. Dan yang udah dilakukan apa aja nih oleh LCI? Kalau untuk LCI sendiri, Bu, untuk akhir-akhir ini mau ada program kerja karena kemarin rebrandingnya pada saat awal Januari, tanggal 3 Januari, makanya di situ mulai dibentuk lagi ada ART-nya, SOP-nya dan lain sebagainya. Dan nanti bulan Maret mulai pertama program kerja itu tanggal 3 Maret. 3 Maret ya? 3 Maret Expo PTN. Apa tuh?
Expo dan karir. Jadi salah satu program kerja Lebah Cerdas itu melanjutkan lagi yang dari Sarang Tumpah. Kalau nanti di bulan Maret bakal ada Expo PTN di mana kita menyelenggarakan webinar gitu untuk menginfokan kepada siswa yang membutuhkan kan misalkan SMA tuh anak SMA atau SMK butuh banget informasi tentang perguruan tinggi gitu karena sekarang juga lagi masa pandemi terus biasanya yang dilakukan offline ke sekolah datang PTN enggak kan sekarang jadi kita berinisiasi untuk mengadakan Expo PTN via webinar gitu. Jadi nanti kita mengundang tamu dari perguruan tinggi tersebut untuk mengisi acara di webinar itu gitu. Jadi semuanya bisa dilakukan dari rumah gitu. Jadi nggak membatasi akses gitu. Oke, intinya jadi sih kita lebih ke virtual dulu ya. Virtual mengenalkan dinamika kehidupan di kampus untuk para lulusan-lulusan SMA tahun sekarang yang mau masuk kuliah. Jadi pada saat sudah masuk kuliah itu tidak kaget, apalagi pada ospeknya kan lumayan juga waktu ospek kuliahnya. Makanya nanti pada saat Expo PTN itu kita itu bekerja sama beberapa perguruan tinggi yang dimana itu pemateri-pematerinya dari situ, dari UPI, Unpad, terus Tepolban, NH ya? IPDN juga masuk kurang lebih 6 kampusan Bu. 6 kampusan yang kita kerjasama udah kolaborasi siap. Udah siap. Insyaallah. Tinggal mematangkan aja Bu. Ini pengenalan LCI kepada teman-teman anak-anak zilenial tuh kayak gimana kan sekarang agak sulit gerak ya karena tadi keterbatasan kita untuk ketemu sama orang. Nah, gimana nih sejauh ini pengenalan LCI kepada orang? Jadi untuk pengenalan LCI sendiri kita karena masih baru banget ini jadi dilakukan secara tadi virtual webinar gitu kan nanti mengiklankan lagi di sosmed gitu apa itu LCI gitu jadi sejauh ini sih hanya di virtual dulu gitu. Jadi ketemu muka belum ya? Kecuali kalau misalkan kayak teman-teman kampus, teman-teman dekat, kita bikin snapgram, SG terus nanyain itu apa sih LCI ya kita jelasin. Baru bisa ya, itu pun mungkin terbatas ya. Ya, cuma kalau masyarakat umum mah belum. Publik belum ya. Ya, untuk publik belum. Lalu event-event belum ya. Ya, jadi webinar tadi juga kan baru diselenggarakan secara virtual ya. Ya, virtual. Tidak mungkin kita masih kondisi seperti ini menggelar di ruang tertutup itu atau terbuka ya masih belum bisa ya. Oke. Baik, jadi udah hampir 5 bulan ya LCI berdiri ya dengan sekarang berarti hampir 50 orang ya yang bergabung di situ. Ya, tapi waiting list cuma yang diterimanya 20 orang. 20 orang saja nanti ya. Oke, ini untuk teman-teman bisa bergerak kan butuh dana. Dari mana nih LCI mendapatkan dana? Ya, jadi sok mana? Oh ya, Kagina. Atau sweet dulu boleh? Jadi itu masuk ke program kerja kita. Jadi terbagi 2, ada program untuk penggalangan dana, juga ada program event. Nah, untuk penggalangan dana sendiri itu ada 1.000 untuk negeri. Yang pertama itu sistemnya nanti kita tarik dari kegiatan webinar atau pendaftaran lainnya dalam kegiatan kita. Terus yang kedua ada donasi hadiah. Hadiah itu hasil dari sampah gitu. Jadi ini masih sampah tadi ya, masih ada kaitannya ya. Kita kan menyatukan permasalahan lingkungan dan pendidikan gitu. Untuk donasi hadiah ini nanti kita fokus pada satu desa, menyelenggarakan sebuah penyuluhan untuk masyarakat bisa membedakan mana sampah organik dan anorganik gitu ya. Nah, kalau untuk anorganiknya mungkin bisa didaur ulang gitu oleh desa tersebut. Kalau misalkan untuk organiknya nanti kita tarik, kita olah jadi kompos biar ada daya nilainya, daya gunanya untuk dijual. Kemudian dana tersebut nanti kita salurkan untuk program beasiswa gitu Bu. Dan yang ketiga itu kita berkolaborasi dengan platform Raih Mimpi, insya Allah. Apa tuh? Jadi mirip-mirip kitabisa.com gitu. Jadi ini juga Raih Mimpi itu nanti mendukung program kita. Salah satunya adalah BUN, Berbagi untuk Negeri. Berbagi untuk Negeri. Iya, jadi BUN ini
program kerja di mana kita berbagi secara general gitu. Misalkan kita menemukan seseorang yang sangat sulit gitu dan membutuhkan bantuan materi, jadi kita nanti mengiklankan gitu di platform tersebut gitu Bu. Kalau untuk yang penggalangan dana. Untuk dananya, jadi kegiatan-kegiatan dari LCI bisa terus berjalan ya, karena tidak ditampik ya, harus ada dana ya untuk menggerakkan itu semua kan ya. Oke, jadi sebenarnya LCI ini lebih condong ke mana sih ngambil arahnya, bidangnya apa gitu, pendidikan, kebersihan, atau ada hal lain apa nih sebenarnya? Kalau untuk LCI saat ini Bu lebih condongnya itu ke hal pendidikan, tapi pendidikan secara general. Jadi tidak hanya terhadap satu sub saja. Misalkan kan dari pendidikan juga termasuk misalkan bagaimana sih kita mengelola sampah menjadi sumber daya manusia yang menjadi penghasilan untuk kita. Terus yang keduanya juga bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi, apalagi sekarang di era digital ini, bagaimana sih kita bisa memperjualkan produk kita, misalkan contohnya dari sampah lewat platform media, lewat media online. Nah, jadi dari situ itu difokuskannya itu lebih ke pendidikan. Cuman bercabang Bu. Oke, jadi ada hal yang dilakukan juga selain untuk pendidikan ya. Ya, betul. Dia menunjang ke pendidikan itu tadi ya. Dari pendidikan tadi, untuk pendidikan gitu. Oke. Ini filosofi lebah cerdas saya juga sekilas sudah disampaikan ya. Ini kan kalau lebah kan suka menyengat gimana ya? Menyengatnya itu menyengat secara positif Bu. Secara positif ya. Untuk kita. Oke. Jadi menggigitnya tuh benar ya, menggigit dalam arti yang positif ya. Emang ini sebuah nama unik Ibu ya, pasti kan dari Ibu juga apa sih lebah cerdas kan kayak apa-apa, tapi di sini adalah salah satu nilai jual kita Bu, bagaimana kita bisa memperkenalkan lebah cerdas ini dengan nama yang sesimpel mungkin, tetapi kebermanfaatannya semaksimal mungkin. Gitu. Iya betul, apalagi kan kalau lebah bisa menghasilkan madu ya, dan seperti itu juga mungkin yang diharapkan oleh adik-adik semua ya. Di mana anak-anak muda diharapkan memang memberikan manfaat banyak ya. Betul. Tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain mungkin gitu ya. Untuk masyarakat umum. Oke. Baik, dalam waktu dekat ini ada program-program apa aja nih yang mau dilakukan oleh LCI? Tegina? Boleh. Seperti sekarang ini kan ini tuh salah satu program kerja kita yaitu Zenial Talks, di mana kita kan podcast melalui Baraya kita gitu. Terus nanti ada webinar, kemudian ada expo kampus, dan nanti pada bulan Ramadan juga kita ada kegiatan gitu. Udah direncanain ya. Apa tuh rencananya? Untuk Ramadan itu mantap. Itu mantap. Itu tuh Mari bersantap. Oke. Kan bulan puasa masa mari bersantap. Kan buka puasanya. Kayaknya siasnya ngajakin makan. Jadi mari bersantap ya untuk saat berbuka nanti ya, program gitu ya, berbuka puasa bersama. Insya Allah sahur juga ya, mudah-mudahan terjalan Ibu. Oke, ini tujukannya kepada siapa nih mari bersantapnya? Kepada mungkin orang-orang yang ada di jalan, itu kan urgent banget tuh. Biasanya suka macet gitu di jalan. Nyari minum susah untuk makan gitu. Jadi kita fokusnya dulu ke situ. Gitu. Oke, dalam waktu dekat ini berarti ya. Luar biasa. 3 bulan ini Bu lebih dimaksimalin lah proker kita. Mudah-mudahan ya, bisa terwujud nanti pada hari haknya ya. Amin. Oke, ini manfaat dari LCI buat adik-adik sendiri yang tergabung di komunitas ini apa sih? Kan kalian pada sibuk kuliah. Masih pada kuliah kan rata-rata kan ya? Atau udah yang mulai kerja nggak, atau nyambi-nyambi kerja gitu, ada juga? Ya sedikit-sedikit. Ada ya, ada sebagian ya. Bisnis online nih ya. Oke, apa nih Teh Gina? Kalau dari aku sendiri, mungkin lebih ke alasan kenapa aku masuk ke LCI, karena aku ini kan masih kuliah, terus suka baca artikel atau menganalisis sesuatu. Cuma kan kalau teori-teori doang itu cuma selintas gitu. Benar. Waktu dipraktekkan tidak semudah itu ternyata. Jadi lebih banyak pembelajaran kalau misalkan kita mempraktekkan sesuatu gitu, dengan masuk ke organisasi di mana jadi lebih bisa manajemen waktu, terus lebih bisa memaksimalkan. Aku kan kedudukannya di media dan IT, jadi lebih mengasah skill ke situ juga sih, dan sosialnya juga membuka relasi lebih banyak gitu buat aku. Mantap. Ini baru dari Teh Gina. Kalau dari Kang Rayhan apa nih manfaatnya? Manfaat kita masuk ke Lebah Cerdas Indonesia, yang pertama
seperti yang Teh Gina bilang, bukan hanya teori yang kita dapat, tapi juga pengaplikasiannya. Terus yang keduanya juga otomatis kita pun menambah relasi jaringan luar, karena kan bukan hanya di dalam ruang lingkup Lebah Cerdas saja relasi itu, bahkan kalau misalkan Lebah Cerdas berkolaborasi dengan Jabar Bergerak, misalkan dengan Raih Mimpi, kita nambah lagi relasinya. Terus yang ketiganya juga benar kata Teh Gina, kita di sini dilatih belajar untuk memanage waktu. Terus yang keempatnya, selagi kita masih pemuda, kenapa nggak join aja gitu Bu? Kenapa nggak melakukan hal-hal yang ada kebermanfaatan untuk masyarakat umum? Makanya di situ tujuan utama saya itu, saya masih muda. Terus saya juga ya sekarang kuliah, alhamdulillah. Terus yang ketiganya, masa saya cuma hanya kuliah nongkrong gitu. Bosan juga ya. Bosan juga kamu. Bagaimana caranya di usia muda ini kita bisa lebih produktif, memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat umum. Intinya kita ingin menjadi manusia yang dapat memanusiakan manusia, Bu. Wow. Manusia bisa memanusiakan manusia. Jadinya banyak manusia yang belum jadi manusia nih. Banyak manusia berbuka dosa. Itu dia, bahaya ya. Oke, jadi banyak manfaat yang bisa diambil ya dengan kita mengikuti sebuah komunitas ya. Betul. Walaupun kita mungkin juga masih harus kuliah, tapi dengan berbagi waktu itu sebenarnya bisa, karena banyak waktu yang sebenarnya terbuang oleh kita ya. Banyak yang nongkrong aja, nggak jelas ya. Cuma mabar aja mungkin ya. Dengan mengikuti LC ini justru banyak waktu yang bisa dimanfaatkan ya Teh ya. Oke. Orang tua mendukung nih ikut-ikutan kayak gini? Alhamdulillah sangat. Biasanya kan kalau orang tua kan sangat, lu ngapain sih ikut-ikutan kayak begitu? Karena kita menjelaskan juga Bu ke orang tua apa sih feedback untuk kitanya kayak gitu, makanya setelah dibicarakan dengan orang tua, alhamdulillah orang tua mendukung juga Bu. Ya dengan nama komunitasnya juga kan Lebah Cerdas Indonesia, kayaknya nggak bakalan aneh-aneh ya. Bener ini mendukung, mungkin pasti gitu ya, apalagi bergeraknya di dunia pendidikan ya. Betul. Pendidikan. Oke. Baik, Bara yang baru merapat ya ke Facebook, ke Instagram juga ya. Kita sapa dulu ya, ada Bang Doni Damai ya. Bang Doni Damai. Doni Damai kayak orangnya damai terus. Suka kedamaian. Mantap katanya ya. Mantap. Oke, terima kasih Bang Doni. Lalu ada Bunda Eti Rosita. Oke, terima kasih sudah beratensi juga ya. Salam kembali untuk keluarga ya, lagi menyimak juga nih ya. Dan untuk semuanya lagi pada menyimak ya, selamat pagi aja. Mudah-mudahan juga terinspirasi ya dengan kehadiran Teh Gina dan Kang Raihan ya dari komunitas Lebah Cerdas Indonesia. Yang masih mau bertanya boleh silakan ya, atau mau beratensi silakan langsung aja komen ya. Dan jangan lupa nanti juga tonton videonya di channel YouTube kami @barakita_official. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Ini cita-cita Teh Gina sama Kang Raihan sendiri apa sih ke depan? Cita-cita pribadi Bu. Pribadi dulu. Kalau cita-cita pribadi saya menjadi Presiden Republik Indonesia. Seriusan? Aduh, Pak Jokowi. Karena kan ada penerus. Mimpi kan gratis Bu. Iya dong. Masalahnya bermimpi dulu. Betul banget. Silakan ya. Setinggi-tingginya ya. Tinggi-tingginya Bu. Pengen jadi presiden ya. Berarti harus aktif nanti di politik dong ini. Ya, menuju Bu. Suka politik. Suka Bu. Mantap. Jarang-jarang yang suka politik ya. Karena kebetulan saya juga kuliah di Fakultas Ilmu Politik. Di FISIP ya. Di universitas mana? Pasundan. Pasundannya di Unpas ya. Oke, dan ngambil FISIP. Ya, FISIP. Oke, sip, mantap ya. Sesuai ya dengan apa pendidikannya. Oke, mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Minimal gubernur ya Bu. Coba ya. Raihan Ilham. Cocok ya buat nama presiden kita selanjutnya. Presiden Raihan Ilham. Oke, cocok. Bagus namanya. Kalau Teh Gina mau jadi apa? Wakil presiden? boleh sama Kang Rai nanti. Sama Kang Rai ya. Nanti dikasih kursi Bu lah Teh Gina. Bawa kursi sendiri dari rumah ya. Gina Teh Gina mau jadi apa? Kalau aku sejurusan sama jurusan aku di kampus, aku pengen jadi guru. Karena aku backgroundnya apa nih? Jurusan apa sekarang? Pendidikan guru sekolah dasar sekarang. Gitu. Nanti Mendikbud Bu bisa Bu. Iya. Mendikbud bisa. Iya, Menteri Kewanitaan ya. Bisa. Udah sampai kancah nasional Bu ya. Itu dia. Kita harus bermimpi dulu. Mimpi gratis. Tinggal dicapainya itu, usaha ke arah kesananya itu ikhtiarnya ya. Oke, luar biasa ini ya cita-cita mereka semua ya. Jadi pengen jadi guru. Iya, betul. Oke, sip ya. Bisa mendampingi Kang Rai aja, tenang aja. Dikasih kursi. Ini kayaknya jiwa politikusnya udah mulai keluar dari sekarang ya. Gitu ya. Udah mulai cari-cari partner, itu udah bisa dia ngerangkul-rangkul ya. Oke, sementara kalau cita-cita dari RCI sendiri nanti apa nih ke depannya?
cita-cita dari LCI sendiri ya kembali lagi Bu seperti yang tadi Rehan bilang, bagaimana bisa memberikan pengaruh yang besar, impact yang besar, kebermanfaatan yang besar terhadap masyarakat umum, sehingga masyarakat umum khususnya anak-anak muda saat ini bisa melakukan hal-hal yang produktif ke depannya. Karena 10 tahun sampai 12 tahun ke depan Indonesia itu lebih banyak usia produktif daripada usia tua, Bu. Betul. Itu namanya kan bonus demografi. Bonus demografi ya. Makanya kita sekarang ini 10 tahun sebelum itu kita maksimalkan bagaimana anak-anak muda nanti bisa menjadi sebuah peran sentral untuk kemajuan bangsa dan negara. Iya. Ini ngomongin soal bonus demografi, di antara keuntungannya juga ternyata ada persaingan yang sangat ketat. Karena kan nanti seangkatan kalian ini kan jumlahnya banyak banget. Sementara kita tahu kan ya jumlah kursi untuk duduk di bangku pemerintahan terbatas ya. Lowongan kerja juga terbatas ya. Nah, ini menanggapi hal ini seperti kalian kayak gimana nih? Dan jadi tips and trick juga nih untuk teman-teman. Kalau misalkan tadi kata teteh ya. Tadi ngomong ibu sekarang teteh ya, please ya. Teteh, misalkan untuk 10 tahun ke depan kursi misalkan ruang kerja sudah berkurang, ya kembali lagi 10 tahun ke depan pasti era digital itu makin besar, makin maju teknologi. Bagaimana caranya kita memaksimalkan di media, bagaimana caranya kita memaksimalkan di digital, di teknologi. Karena untuk saat ini itu kerja itu untuk misalkan anak-anak muda nantinya kerja itu tidak harus di kantoran, tapi kalau misalkan di rumah juga kita berpenghasilan, kita produktif, misalkan di HP saja juga, itu bisa menjadi sebuah hal yang besar yang bisa meningkatkan pendapatan per kapita sebuah negara, Bu, dari satu orang itu untuk UMKM. Biasa ya. Oke, jadi menjadi salah satu solusi juga ya. Iya, betul. Jadi kita harus lebih cerdas lagi lebih ya. cerdas supaya lagi Harus kreatif ya. Kayaknya kreatif. Dituntut banget ya anak-anak zilenial sekarang ya. Karena ya lebih berat juga kan ya sekarang untuk mencari pekerjaan, mencari uang di masa-masa pandemi seperti sekarang. Nah, ini dituntut untuk kreatif tadi ya. Betul. Jadi by the way, dirimu tukang jualan online. sedikit Bu, sedikit. Belajar. Jualan apa? Baju sama HP. Baju ya. Kalau Teh Gina ada ada aktivitas usaha juga atau masih pure kuliah? Sekarang itu pure kuliah. Cuma kalau waktu sebelum pandemi itu sempat jualan juga, jualan tapi apa? di kampus jualan makanan. Pasti jual dedet ya. Danus ya? Biasanya danus Bu. Beli nggak? Ya gitu ya. Saya juga Iklan suka terus. dulu gitu. Tapi lumayan ya, senang ya ada dapat uang sendiri itu senang ya. Betul, Bu. Walaupun mungkin belum seberapa, tapi kalau kita hasil keringat sendiri beda senang kan? rasanya Beda ya. Beda banget nggak? Beda banget. Setidaknya Setidaknya bisa buat uang jajan lah, Bu. Kalau misalkan uang kuliah belum bisa dibayar pribadi mah, uang jajan Bu. Sehari-hari. Jajan-jajan mah bisa sendiri ya. Betul, Jadi kita itu. mau ngebaso, mau kongko, mau kopi-kopi gitu bisa Enjoy, ya. Nggak harus ke orang tua terus ya. Oke, mantap ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Baraya semua nih ya yang lagi menyaksikan di kesempatan hari ini. Oke, tantangan nih atau apa sih hambatan-hambatan yang dirasakan saat terjun ke lapangan oleh LCI apa aja nih? Kalau untuk terjun ke lapangan, Bu, pastinya bukan hanya satu atau dua hambatan. Apalagi misalkan kalau misalkan mau turun ke lapangan, pasti kita akan membuka volunteer. Volunteer itu otomatis orang-orang baru. Bagaimana bisa kita mengkoordinasikan dari pihak kita, internal dan eksternal, itu Bu yang lumayan sulit. Karena kan belum misalkan kita nyatuin emosionalnya, chemistry-nya, belum lagi misalkan volunteer itu ada yang bodo amat, misalkan jaya-jaya gitu hanya sebatas ikut-ikutan. Nah, bagaimana bisa kita bisa mengklopkan, bisa satu frekuensikan. Terus yang keduanya juga bukan hambatan tapi Bu ya, tapi sebuah kayak bukan kekurangan kayak sebuah hal yang harus lebih kita maksimalkan. Memang sih di pihak dana, Bu. Dana ya. Iya, dana. Karena kembali lagi kata Ibu juga semua itu butuh dana. Semua butuh mang dana ya. Iya, mang dana.
Itu salah satu tantangannya juga ya. Tantangan itu. Oke, dan teman-teman semua mencoba mencari solusinya tentunya harus bersama-sama dan nggak mudah ya. Bersama-sama banyak-banyak berkolaborasi untuk mendapatkan satu esensi ke depannya. Teh Gina ada tambahan mungkin? Kalau dari aku mungkin karena kita manusia sosial gitu, jangankan di luar komunitas, mungkin di dalam pun bagi sebagian besar komunitas tuh pasti ada tantangannya. Nah, di mana kita harus lebih banyak belajar juga untuk menerima atau menghargai pendapat orang lain, menurunkan ego sendiri, itu sih tantangannya. Apalagi teman-teman kan masih pada muda-muda ya, semua memiliki ide-ide sendiri dan beda-beda karakter ya. Ada yang nurut, ada yang pengen menang sendiri gitu, pastilah ketemu ya. Apalagi ini kan ketemu. Di komunitas banyak orang ya. Dan ini rencana mau 20 saja nih. Ya, untuk saat ini 20 dulu ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan lagi bisa nggak? Bisa tuh. Karena mungkin ada yang pengen gabung kali Baraya. Aduh pengen ikutan deh, ikutan komunitas gitu, ingin ikutan aktif, bisa aja kan ya? Bisa aja, Bu, join aja. Nanti pasti setelah ini akan ada oprek-oprek selanjutnya, Bu. Nah, oprek apa dulu nih? Kalau mau kepo-kepoin kalian gimana nih di LCI? Ada medsosnya atau webnya? Untuk medsos LCI, Instagram itu ada lebahcerdas.ind. Oke, bisa diulang? Lebah cerdas. .ind ya? Iya, betul kan? Betul. Iya. Salah nanti nyasar. Takutnya lebah cerdas yang mana nih? Oke, itu ya. Jadi semua ada di situ ya. Informasi-informasi lebih jelasnya, lebih lengkapnya ada di sana ya. YouTube juga ada kan? Masih coming soon. Masih coming soon. Ya. Namanya belum? Belum. Akunnya belum. Lagi digarap. Bu. Jadi teman-teman yang gabung semua beda-beda ini ya, apa namanya backgroundnya? Iya. Pendidikannya beda-beda, semua dirangkul ya. Banyak banget Bu yang beda. Kalau Kang Raihan ngambil apa sebagai apa di LCI ini? Vice President Bu. Vice President. Ngapain aja itu tugasnya? Itu saya ngedampingin Bu Presiden. Kebetulan Bu Presidennya Teh Putri. Ibu Presiden lagi sibuk ya sekarang ya? Sibuk. Untuk bisa menuangkan dari gagasan-gagasan, inovasi-inovasi para kawan-kawan untuk kita olah, istilah itunya olah, terus kita pikirkan kembali bagaimana jalan keluarnya, solusi yang terbaiknya, baik itu dari permasalahan-permasalahan internal, dari program kerja ataupun dari pendanaan. Jadi kita istilahnya mah jadi pihak yang mengawasi kegiatan-kegiatan LCI. Begitupun kita pun ikut berkontribusi, misalkan dari pihak luar, Teh Putri ada kenalan, ada relasi, nah dibantu sama Teh Putri, begitupun saya untuk kemajuan dari Lebah Cerdas Indonesia sendiri. Bagaimana caranya Lebah Cerdas Indonesia untuk kedepannya dapat memunculkan, dapat menghasilkan anak-anak muda yang berkompeten di berbagai bidangnya, kayak gitu. Oke. Jadi lumayan berat ya tugasnya. Kalau Teh Putri, Gina jadi ingat Putri. Aku di bagian media dan IT, itu tugasnya memegang akun Instagram, terus aku membuat poster kalau ada kegiatan, terus membuat SG kan SG itu harus rutin ya gitu, harus biar diingat terus sama orang-orang gitu sih. Terus yang lain juga sama ya, memiliki tugas masing-masing. Ya, punya tugas masing-masing. Sesuai dengan kemampuannya mereka ya. Mungkin ada yang kuliah jadi di akuntansi ya, mereka di keuangannya kayak gitu ya, gitu ya. Jadi sebelum masuk ke LCI kan ada tahap interview. Nanti ditanya misalkan kecocokan dari pihak orangnya untuk di bidang-bidang kita itu apa, nanti sama kita disebutin bidang-bidangnya. Orang tersebut misalkan cocok ke media IT, oke kita masukin ke media IT. Cocok untuk ke pihak humasnya, oke kita masukin ke humas. Jadi kita tidak memaksakan, karena kita udah aja kamu mau masuk sini, tapi tidak dengan hati, tidak dengan kemampuan dia, makanya diberi kebebasan kepada dia. Gitu, Bu. Oke, mantap ya. Oke, ini kan kita masih menghadapi pandemi ya. Bahkan juga kuliah segala macam juga harus secara daring ya, PJJ ya. Nah, kalian sebagai anak-anak muda dan di komunitas LCI ini ada hal-hal ide-ide apalagi nih untuk mengatasi permasalahan pendidikan? Permasalahan pendidikan. Ya, ada ide-ide apa
yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman supaya bisa tetap mendapatkan ilmu yang baik ya, ilmu yang tentunya sama ini kan kalau kita belajar banyak kendala ya. Nah ini ide-ide apa nih dari LCI untuk teman-teman? Ide-ide dari LCI sendiri untuk teman-teman Baraya kita, yang pertama kuliah itu jangan menjadikan patokan, maksudnya jangan jadikan patokan itu misalkan saya mah belajar mah hanya di kuliah, saya mah belajar mah hanya di sekolah. Padahal banyak ilmu-ilmu di luar kampus, di luar ruang lingkup pendidikan yang dapat kita terima dari wawasannya, dari pengetahuannya. Nah, bagaimana bisa kita memaksimalkan suatu ruang, baik itu misalkan contohnya kayak komunitas, baik itu lewat bisnis, baik itu lewat misalkan kerjasama untuk sebuah pembangunan daerah. Jadi lakukanlah inovasi-inovasi yang menurut kalian nyata, menurut kalian pikiran ini kayaknya bisa nih saya mengeluarkan inovasi ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan asal mengeluarkan inovasi, jangan asal mengeluarkan gagasan, tapi tidak ada impact, tidak ada feedback kepada kitanya, apalagi untuknya masyarakat umum. Makanya harus benar-benar bagaimana bisa inovasi yang kita keluarkan bisa sejalan dengan kebutuhan masyarakat, kayak gitu, Bu. Oke. Teh Gina mau nambahin? Kalau dari aku, LCI sendiri itu punya kegiatan juga main. Main? Ya, main. ini bagus nih ya, karena kita kalau disuruh belajar kayaknya suntuk banget. Kalau diajak main pasti pada mau. Ada singkatannya, Bu. Oh, ada singkatan. Apa nih singkatannya? Mengejar anak Indonesia. Gitu. Jadi kegiatannya untuk ke panti asuhan gitu. Dan di sana juga kita ada kegiatan edukasi juga, cuma mungkin dibawakannya dengan enjoy, dengan bermain gitu sesuai judulnya. Jadi kita sebisa mungkin menjadikan segala kegiatan itu sebagai pembelajaran gitu. Oke, jadi semua kegiatan ada pembelajaran di situ. Pembelajaran, terdapat pengalaman untuk menyatukan suatu wawasan. Iya, karena kita kan kecenderung kalau belajar itu cuma teori, di kelas gitu. Makanya susah. Suntuk banget gitu ya, bosan banget itu ya. Terkadang kalau di kelas mah kan kita terpaku terhadap guru, Bu ya. Kita harus ngikutin guru gini. Kalau misalkan di luar kan bisa aja kita mengeluarkan kreativitas kita. Contohnya salah satunya di komunitas. Karena untuk mengeluarkan suatu inovasi, memberikan suatu kreativitas harus ada wadahnya, Bu. Kalau misalkan tidak ada wadahnya mah sama aja kita kayak bergerak liar, Bu. Betul. Kayak gitu. Betul. Jadi mungkin salah satu hikmah ya di masa pandemi ini ya. Betul. Kita harus lebih kreatif lagi dan mendapatkan pembelajaran dari mana aja, nggak hanya di sekolah. Kebayang kan kita dari bulan apa sih udah nggak menginjakkan bangku lagi? Maret 2020. Menginjakkan kaki ke sekolah lagi dari Maret ya. Maret 2020. Ini udah bulan Januari ya, hampir setahun loh. Hampir setahun. Ditambah lagi kan, Bu, sekarang nanti masuk mah Juni ya. Ditambah lagi sekarang kan ya. Berarti 1,5 tahun kita tidak menemui. Kalian kangen gak sih sama sekolah? Wah, kangen banget, Bu. Kalau dulu kita kangen banget. Sekolah males banget. Sekarang kita mangga rasain loh di rumah aja. Kita bosen juga ya, boring juga ya. Mungkin ini juga salah satu hikmah, Bu ya, bagi anak-anak muda, bagi yang itu masih sekolah atau enggak sekarang udah kuliah gitu. Kita harus bisa memanfaatkan waktu itu, momentum itu dengan sebaik mungkin. Apalagi kalau misalkan waktu kemarin kita masih bisa masuk kuliah, tapi dipakai mendingan mabal gitu, Bu ya. Dulu banyak bolosnya ya. Bolos, sering Bu, banget itu. yang bolos, titip absen aja gitu kan ya kalau anak kuliah ya. Tapi kerasanya sekarang bosan di rumah terus, pengen cepat masuk kuliah. Makanya maksimalin nanti kalau misalkan sudah masuk kuliah dengan normal, ya ikutin misalkan ada peraturan-peraturan dari pemerintah, perihal protokol kesehatan ikutin, terus juga maksimalin ilmu pengetahuan, wawasan yang ada di kuliah tersebut, di kampus tersebut, jangan sampai diabaikan lah, Bu, intinya itu gitu. Banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya sekarang, Bu, ya. Jadi intinya adalah jangan sampai kita membuang-buang waktu. Nah, itu ya. Manfaatkanlah momentum yang ada, Bu. Gitu, karena ternyata sangat sayang ya kalau kita buang percuma, dan justru kita sangat rindu ya kan dengan suatu momen, suatu situasi yang sebenarnya kita lalui biasa-biasa aja. Padahal harusnya kita buat itu menjadi hal yang luar biasa ya. Luar biasa. Padahal atmosfernya sama belajar, tapi
beda banget gitu. Beda Kalau ketemu banget. sama teman gitu gimana. Beda banget. Beda Kita banget, harus Bu. di rumah aja. Feelnya beda Bu ya. Aduh, di Ya. rumah aja. Mendapatkan ilmu juga kita beda ya kalau dapat pembelajaran langsung dari dosen ya. Itu kan lebih ngerti ya. Iya, betul. Dibandingkan kita membaca saja gitu Iya. ya. Dengan penjelasan harusnya lebih mengerti, dan ini luar biasanya jasa seorang guru atau dosen Iya, ya. betul. Yang sama ini sering kita hindari ya. Iya. Bolos mulu, ayo mabar. Rasanya mah sekarang Bu pada ya. saat setelah kejadian Pada ini. seperti ini. Itu hikmahnya ya yang Iya, harus banyak kita saya hikmah. pikirkan sekarang ya. Oke. Baik, waktu kita sedikit lagi saja. Teh Gina sama Kang Raihan, ada pesan-pesan untuk Barai semua ya, sambil tadi ulangi lagi ya, kita kalau mau tahu LCI, KPKPI-nya di mana Iya. saja. Oke, dari Teh Gina dulu. Pesannya buat Baraya, maksimalkan masa mudamu gitu. Salurkan energi positifmu untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Jangan sampai energi yang membludak itu tersalurkan dengan hal yang tidak jelas gitu. Sayang ya. Iya. Oke, jadi pokoknya pemuda harus bermanfaat Betul. ya. Oke, Kang Raihan, Ya, tambahin. untuk bara kita khususnya anak-anak zilenial, anak-anak muda, saya pernah mengutip kata-kata dari mantan Presiden AS Franklin yang di situ terdapat sebutannya kayak gini. Negara tidak bisa mempersiapkan generasi muda untuk masa depan, tetapi generasi muda lah yang bisa menyiapkan negara untuk masa depan. Oh, Wow. Dalam. betul dong. Makanya kita maksimalin lah waktu-waktu sekarang ini untuk bisa lebih produktif ke depannya. Iya. Dalam hal apapun itu, hal-hal yang positif, jangan sampai kebalikannya, Bu. Nah, itu Iya. dia. Malah dibuang-buang, Iya, malah kita dibuang-buang. lakukan hal yang negatif. Sayang sekali ya, masa muda itu kan nggak lama ya. Ya, Iya, betul. Cuma sebentar loh Cuma ya. sebentar. Ini Nggak kadang-kadang kerasa. para pemuda nggak sadar itu Iya. gitu, Iya. nyantai terlena gitu ya, di zona nyaman terus. Nah. Tahu-tahu, udah tua. Iya, makanya rugi kita harus banget. belajar keluar dari zona nyaman, Bu. Itu Iya, dia, betul. setuju. Menghindari penyesalan. Itu dia, kayak penyesalan di Iya, di akhir, di awal pendaftaran. Iya. Betul, Bu. Oke, tadi untuk alamat medsosnya apa tadi? Lebahcerdas.ind. Lebahcerdas.ind ya. Oke, langsung aja Barai semua kepoin. Kepoin aja, kepoin. Baca atau mau tanya lebih jauh Iya. ya mengenai Boleh. program-program, langsung aja ya, nanti Di Boleh. DM aja. adminnya ada di sini Ya. ya. Barang tahu ada yang mau kerjasama kolaborasi untuk iya. satu Iya. event kan bisa. Kita sangat terbuka terbuka ya. Sangat terbuka. Komunitas apapun yang ingin Apapun, kerjasama atau apapun. pengen mengundang LCI Iya. ya untuk Boleh. membantu program di daerahnya masing-masing, Ya, bisa ya, bisa bisa untuk- ya. bisa banget. Oke, tinggal calling aja ya. Untuk callingan, untuk perihal bisnis pun bisa, Bu. Aman. Saya pribadi. Beda tuh ya. Oh, setuju. Ini bagus loh. Iya. Ini emang jiwa politiknya Manfaatkan udah peluang. keluar. Betul. Setuju, anak muda harus semangat gitu Iya, dong ya. berjuang. Oke, baik, Teh Gina, terima kasih kedatangannya. Kang Raihan Ya. juga, salam buat Ibu Presiden yang Ya. lagi sibuk ya. Ya. Udah lama nggak ketemu di beberapa pekan ya. Iya, betul. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Bisa nanti kita bertemu di lain kesempatan dan berbagi hal-hal yang inspiratif juga untuk Barai semua ya. Ya. Oke, untuk Barai semua yang lewat Instagram, terima kasih. Yang lewat Facebook juga, hatur nuhun. Demikian bincang kita bersama teman-teman kita dari Lebah Cerdas Indonesia, Teh Gina dan Kang Raihan, dengan tema pemuda hebat harus bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah salah satunya ya. Amin ya rabbal Oke, alamin. ada saya Andias Medi harus pamit ya, dan juga segenap kru dari barekita.com undur diri. Sampai jumpa di podcast kita lain waktu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.